Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Luwalu. Di sini saya akan menyelesaikan proyek UTS, sistem pengambilan keputusan dan sistem cerdas. Jadi di sini kita akan masuk dalam nomor satu, yaitu menentukan lokasi terbaik yang diinginkan menggunakan metode simple elektif atau CAW dengan bantuan DSS, Excel dan Python. Di sini kita akan menentukan kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini. Jadi di sini yang pertama yaitu W. W di sini merupakan jumlah penduduk. W1 jumlah penduduk, W2 adalah jarak dan lokasi, W3 adalah tingkat persaingan, W4 merupakan kemudahan akses. Jadi di sini ada bobotnya di sini. Kemudian K merupakan yang pertama penduduk, yang kedua K2 itu jarak, ketiga itu persaingan, dan keempat itu adalah akses. Jadi bobotnya ada di sini. Kemudian di sini kita akan mencari hasil minimalnya. Jadi hasilnya itu didapatkan dari hasil pembagian dari nilai bobot dari 3000 dibagi dengan 2000 sehingga menjadi hasil minimumnya yaitu 1500. Kemudian nilai maksimalnya itu merupakan hasil dari hasil pembagian 3000 1500 dibagi dengan 2000 sehingga mendapatkan hasil 3000. Kemudian sama juga dengan K3-nya. K3-nya merupakan hasil pembagian dari K1 dan K2 sehingga mendapatkan hasil nilainya 5, nilai bobotnya 5, 10 sama juga dengan K4-nya juga. Kemudian kita masuk dalam normalisasi. Di sini kita lihat hasil akhirnya didapat dari nilai maksimalnya dibagi dengan nilai K2-nya itu 2000 sehingga mendapatkan hasil 0,66. Kemudian hasil maksimalnya itu hasil dari K7 dibagi dengan nilai minimalnya 5. Itu sehingga mendapatkan hasil 0,71. Sama juga seperti nilai normalisasi yang kedua itu mendapatkan hasil dari nilai maksimal dibagi dengan nilai nilai B yaitu 1500. Ya, kemudian kita lanjut dengan hasil. Jadi di sini hasil yang ada di sini merupakan hasil dari nilai bobot kriteria dikali dengan nilai normalisasi dikali nilai normalisasi saat K1, K2, K3, dan K4 sehingga mendapatkan hasil 0,7180,718095. Kemudian hasil F2-nya itu didapatkan dari nilai kriterianya, bobot kriterianya dikali dengan normalisasi sehingga mendapatkan hasil 0,725 dan juga hasil V1 juga didapatkan dari normalisasi nilai kriteria dikali dan dibagi dari nilai normalisasi. Oke, kita lanjut ke nomor 2 yaitu menentukan jurusan dan perguruan tinggi menggunakan metode WP. Di sini kita akan masuk ke nomor 2. Ya, jadi di sini yang nomor 2 itu yang pertama adalah nilai bobot kriterianya, kemudian K-nya bukan jurusannya itu bobotnya sudah ada di sini. Kemudian hasil dari nilai bobot dan kriteria di sini F1 merupakan hasil dari
hasil pembagian dari penjumlahan antara W1, W2, W3, W4, dan W5 sehingga mendapatkan hasil V4. Kemudian V3 juga hasil penjumlahan dari S4, S3, S2, dan S1 sama juga dengan F2 dan F1. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3, yaitu kalkulasi bobot dan prioritas. Jadi di sini teman-teman lihat bahwa di sini sudah ada nilai bobotnya masing-masing. Jadi di sini merupakan penjumlahan dari nilai bobot A, B, C, dan D sehingga menjadi hasil jumlah bobot 1,67619. Sama juga dengan C2. C2 juga merupakan hasil penjumlahan dari bobot nilai A, B, C, dan D sehingga mendapatkan hasil 4,5333. Sama juga dengan C3 dan seterusnya. Kemudian kita masuk dalam hitungan normalisasinya. Jadi normalisasinya ini merupakan jumlah pembagian dari 1 dibagi dengan 1,67619 sehingga mendapatkan hasil dari bobot D 0,2 dibagi dengan hasil penjumlahan yang tadi di dalam angka yang di atas ini. Kemudian hasil dari ini juga merupakan hasil pembagian dari bagian C, yaitu 0,142 dibagi dengan hasil penjumlahan antara C1 dan hasilnya di bawah sini. Kemudian hasil normalisasi kedua juga didapatkan dari nilai pembagian nilai C2 dibagi dengan hasil penjumlahan. Demikian juga dengan hasil normalisasi dari C3 dibagi dengan jumlah, C4 juga dibagi dengan nilai penjumlahan. Kita masuk ke dalam jumlah baris. Jadi di sini hasil dari jumlah baris merupakan hasil dari pembagian normalisasi yang ada di dalam baris keempat ini dibagi menjadi 4 sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian sama juga di baris yang kedua, yaitu hasil pembagian dari normalisasi baris 1, 2, 3, dan 4 sehingga mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Ya. Lanjut, kita masuk dalam jumlah baris yang keempat yang berikut, yaitu merupakan hasil dari pembagian tadi dibagikan lagi menjadi 4 sehingga mendapatkan hasil 0,57. Kemudian sama juga dibagi ke baris yang hasil dari baris yang keempat dari hasil normalisasi kita dibagi menjadi 4 sehingga mendapatkan hasil 0,26, 0,05, dan 0,12187,605. Kemudian kita masuk dalam perhitungan bobot. Di sini perhitungan bobot merupakan hasil dari hasil jumlah baris yang 4 ini itu kita dikali dengan 4.
Oke, kita lanjut lagi juga dengan hasil perhitungan bobot yang kedua, yaitu didapatkan dari hasil jumlah baris yang keempat ini dibagi dengan 4 sehingga mendapatkan hasil 1,09937 sekian-sekian. Kemudian perhitungan bobot yang ketiga juga didapatkan dari baris yang 4 dibagi dengan 4. Oke, kita lanjut. Kita masuk dalam T. Jadi T dan jadi T ini merupakan hasil perhitungan jumlah baris dibagi dari perhitungan bobot. Kemudian C T merupakan dalam kodenya itu di dalam kurung 6 dikurang 1 tutup kurung. Kemudian R ini merupakan jumlah kriteria yang dibagi dari CT. Oke, kita masuk next, kita masuk lagi ke soal yang berikut. Soal yang keempat yaitu kita akan mencari agresif bobot. Di sini kita akan memastikan konsistensi dengan menghitung rasio dan membandingkan dengan nilai thresholdnya. Kita masuk dalam Python. Di sini skripnya sudah saya kerjakan. Oke, dari sini data alternatif kriterianya ya cost benefitnya dengan matriks alternatif dan kriteria. Sini sudah saya masukkan sesuai dengan di Excel. Di sini kita akan menghitung jumlah sum tiap kolom dan bobot, dan kita akan melihat hasil nilai bobotnya. Di sini kita run HP-nya. Kita run. Ya baik, jadi di sini hasil bobot dari kriteria dan alternatif dan kriteria yang ada di dalam perhitungan jumlah nilai tiap kolom, bukan tiap baris. Oke, kita masuk lagi ke berikut, yaitu kita akan menghitung SAW-nya. Jadi SAW-nya itu merupakan yang pertama, yaitu kita masukkan bobot dari hitungan lokasi, bobot nilai lokasi. Kemudian kita masukkan juga bobot kriterianya. Kemudian kita akan menormalisasi datanya dengan scaling. Kita akan menghitung nilai SAW-nya. Kita run lagi. Oke, jadi ini hasil dari run benefitnya. Benefitnya yaitu satunya merupakan hasil yang ada di tercari bawah, itu 0,98. Demikian juga A2, dan kita lihat di sini prosesnya finish. Ketika ada exit code berarti exit code-nya 0 berarti berhasil. Kemudian kita masuk dalam perhitungan UTSWP-nya menggunakan baca sum. Kita close dulu ini. Di sini kita akan masukkan bobot dari data jurusan. Kita masukkan sesuai dengan di Excel. Kemudian kita masukkan kriterianya. Di sini kita akan membuat data frame dari data normalisasi datanya. Kita akan menghitung nilai weight produk atau WP. Kita run. Kita langsung run saja, hasilnya akan muncul. Oke, di sini kita sudah menemukan hasil dari data
data jurusannya, dan bobot weightnya, kriterianya, dan hasilnya prosesnya sudah berhasil. Oke, baik, mungkin tutorial kali ini mengenai proyek UTS. Mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak.